Ini Ustadz, pada saat kita melakukan umpamanya dalam sholat rawatib zuhur, jadi itu kan ada dibolehkan empat 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 atau dua gitu Ustadz ya. Ya. Apakah kita boleh mengambil sekali-kali melaksanakan yang empat pada saat sholat bada ya qobla, atau mungkin sekali-kali melakukan dua gitu Ustaz. Itu kan artinya itu ada dua pemahaman yang diakui kebenarannya. Apakah boleh itu Ustaz dilakukan? Atau satu lagi contoh, umpamanya kalau lagi tasyahud, jari telunjuk itu digerak-gerakan ataupun tidak, itu adalah katanya menurut syariat itu boleh dilakukan. Tapi sekali-kali kita mengambil digerakkan, sekali-kali juga tidak gitu. Apakah itu boleh Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu hamba Allah di Bojong Soang, barakallahu fiik. Ya, ikhwati fillah, harus dibedakan antara beberapa amalan yang semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga boleh kita melakukan semuanya secara bervariasi, kadang ini kadang itu, dengan satu amalan yang Nabi SAW hanya melakukan satu jenis amalan, tapi diikhtilafkan oleh para ulama mana yang benar. Seperti contoh, Nabi SAW melakukan sholat qabla dan ba'da zuhur 4 rakaat. Itu ittifaq 4 rakaatnya boleh, ya. Lalu timbul ikhtilaf, apakah 4 rakaatnya langsung dengan satu kali salam tanpa tasyahud awal, atau dibagi dua kali dua rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini ikhtilaf. Adapun Nabi SAW-nya hanya melakukan satu jenis. Maka dalam perkara yang diikhtilafkan ini kita pelajari dalil kedua-duanya. Lalu ambil mana yang menurut kita lebih kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Lalu amalkan itu secara konsisten. Jangan rubah-rubah, kadang 2, kadang 4. Karena ini ikhtilaf. Yang benar itu atau ini. Yang kita harus ambil yang benar menurut kita ini. Tapi ada orang yang mengambil pendapat itu kita hargai. Tapi kita tidak amalkan. Kita tidak mengamalkannya. Tapi kita hargai. Dan kita tidak tuduh dengan tuduhan itu bid'ah. Enggak. Karena ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Selama rujukannya di kalangan para ulama ada, tidak boleh menuduh bid'ah kepada amalan yang berbeda dengan yang kita ambil, ya. Tapi kita tetap konsisten kepada pendapat yang tidak, yang menurut kita kuat, ya. Terus tidak selang-seling, ya, seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa itu wajib kita ambil mana yang menurut kita lebih kuat, lalu kita ambil itu secara konsisten. Tapi kalau ada orang lain yang berbeda, kita hargai. Tapi kita tidak mengamalkan itu, ya. Nah itulah Bu, ya. Jadi ambil mana yang menurut Ibu lebih kuat, kemudian konsistenlah dengan itu, tapi hargai orang yang berbeda dalam masalah itu. Kecuali kalau itu terjadi pada waktu sholat berjamaah, maka ikut imam walaupun kita berbeda pendapat dengan imam. Tapi imam melakukan begitu, ikuti begitu. Seperti contoh umpamanya, ya. Ada ikhtilaf tentang sujud, turun ke sujud. Apa 2 tangan dulu atau 2 kaki dulu, 2 lutut dulu. Ikhtilaf. Maka kalau kita berpendapat 2 lutut dulu, tapi imam berpendapat 2 tangan dulu, ikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutama bih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Ikuti imam, walaupun kita berbeda. Adapun kalau kita jadi imam atau kita sholat sendirian, maka lakukan, amalkan sesuai dengan pendapat yang kita pegang menurut kita lebih kuat. Pegang itu. Tapi ketika berjamaah ikut imam.
Nah, adapun sholat rawatib yang 4 rakaat apakah 4 sekaligus atau dua-dua itu kan tidak dilakukan berjamaah. Maka kita pegang salah satu lalu konsistenlah dengan itu, jangan diselang-seling kadang ini kadang itu. Adapun berisyarat dengan jari hukumnya sunnah. Boleh berisyarat dengan jari, boleh juga dalam menggerak-gerakkan jari, itu hukumnya sunnah. Kalau toh tidak dosa, tidak mengurangi nilai sholat. Ya, tetap sah secara penuh. Dan itu karena sunnah. Tapi afdol kalau menggerak-gerakannya. Maka kalau tidak menggerakkan tidak masalah. Kalau menggerakkan maka itu afdol, tidak apa-apa ya. Jadi harus dibedakan antara hal-hal yang tadi saya terangkan ya.